Kompasi Media, reach the world. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat hari Sabat buat saudara seiman di dalam Yesus Kristus pada Sabat ini. Dan puji Tuhan kita punya peluang untuk bersama kembali dalam ruangan ini untuk kita sama-sama menikmati berkat Tuhan melalui lagu pujian dan juga firman Tuhan di dalam siaran Kompasi Media. Dan seperti kebiasaannya kita akan menikmati 3 buah lagu pujian di awal siaran ini. Namun sebelum itu saya senang untuk mengajak Anda semua ke satu tema yang ingin saya angkat di dalam siaran Kompasi Media pada Sabat ini, yaitu berkaitan dengan khotbah pembicara kita pada Sabat ini. Di sebalik tabir. Pada masa saya membuat siaran ini, saya adalah keseorangan untuk membuat rekaman ini. Dan kebetulan anak saya yang selalu membantu saya untuk mengendalikan kamera tidak bersama-sama dengan saya. Saya merasakan ada kekurangan dan saya begitu memerlukan dia. Nah, orang-orang yang bekerja di sebalik tabir itu sebenarnya kita sangat perlukan untuk membantu di dalam apa juga pelayanan. Jadi mari kita berpikir, siapakah yang di sebalik tabir di dalam kehidupan kita yang telah mengabdikan diri mereka melakukan perkara-perkara yang kecil yang tidak dapat dilihat, yang tidak dilihat oleh manusia, tetapi begitu berharga di mata Tuhan. Sebelum itu saya akan membawa Anda kepada satu lagu pujian terlebih dahulu. Lagu pujian yang akan dibawa dalam bentuk instrumental. Pada Sabat lalu juga dalam bentuk instrumental, kumpulan ini telah melayani kita pada Sabat yang lalu, instrumental daripada gereja SD Puhus. Jadi pada saat ini sekali lagi mari kita menikmati lagu instrumental yang disampaikan oleh Elder Edson, Brother Jodin dengan saya sendiri. Dipersilakan.
dengan instrumental yang kita sudah nikmati sebentar tadi. Sebelum kita mendengar lagu yang kedua, karena kita mengangkat tema di sebalik tabir, dan ini merupakan tajuk kepada khotbah pada Sabat ini. Saya teringat semasa saya masih kecil, sewaktu itu saya tidak pernah pergi mana-mana gereja dan kami adalah pagan. Dan kebiasaannya pada setiap hari Sabtu, saya akan mendengar lonceng yang dipukul beberapa kali setiap hari Sabtu. Dan saya tidak pernah menyangka, berpikir bahwa itu adalah loncengnya itu berasal daripada sebuah gereja. Dan apabila saya menerima Yesus sebagai juru selamat, saya datang di gereja tersebut, disitulah rupa-rupanya bunyi lonceng itu yang selalu saya dengar pada setiap hari Sabtu, yang berasal daripada gereja kita, gereja Seventh Day Adventist di kampung halaman saya di Kota Marudu. Apa yang saya ingin angkat daripada cerita ini adalah jemaat kita yang memukul lonceng itu. Dan pada saat ini beliau sudah meninggal dunia. Dan saya percaya, saya teringat apa yang mendiang itu lakukan semasa hayatnya. Dia pergi ke gereja pada awal pagi dan dia akan memukul lonceng. Dan lonceng itu akan bergema memenuhi seluruh kawasan kampung. Dan apa yang dilakukan oleh mendiang ini adalah sesuatu perbuatan yang tidak ada orang melihatnya. Tidak ada orang yang tahu awal pagi dia akan pergi ke gereja, awal subuh, dan dia akan memukul lonceng tersebut. Inilah insan-insan yang melakukan suatu pekerjaan pelayanan Tuhan di sebalik tabir. Yang orang lain tak nampak, tetapi ia lakukan itu dengan penuh setia. Dan bunyi lonceng setiap Sabat itu adalah satu ingatan saya, kenangan buat saya, bahwa akhirnya saya pergi ke gereja di mana bunyi lonceng itu berasal. Jadi di sebalik tabir, mendiang ini telah melakukan pekerjaannya begitu setia pada waktu hayatnya dan pada waktu dia masih lagi bertenaga. Sekarang kita pergi kepada lagu pujian yang kedua. Lagu pujian kedua akan disampaikan oleh seorang wanita. Seorang wanita yang membawakan lagu ini dalam bentuk dengan ukulele, dan namanya adalah, sebentar ya, namanya adalah Clara Jane Raunos. Dan saya menemui beliau semasa kami melawat di gereja cabang Sabat Dundung pada Sabat yang ke-10 2 minggu yang lalu. Dan puji Tuhan, beliau telah mengirimkan video rekaman lagu ini, lagunya kepada pemasih media untuk disiarkan pada Sabat ini. Saya mempersilakan lagu pujian yang kedua, Clara Jane Raunos dari cabang Sabat Dundung Tenggilan. Dipersilakan. Takkan goyahkan iman.
satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya, Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta dan semua yang aku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Makasih. Amin. Puji Tuhan dengan lagu yang telah disampaikan oleh Clara Jane Raunos. Maafkan saya kalau namanya itu tidak tepat disebut. Puji Tuhan atas pelayanan yang telah diberikan oleh Puan Clara Jane Raunos ini. Dan pada saat ini saya percaya orang-orang muda harus terus tampil ke hadapan untuk melayani Tuhan dalam apa juga bidang tugas yang diberikan kepada orang-orang muda. Dan kepada orang-orang muda yang sedang menonton siaran Pemasi Media ini, ambillah peluang untuk melayani Tuhan meskipun tidak ada orang melihat apa yang kamu lakukan. Mungkin kamu akan datang ke gereja awal pagi dan membuka pintu gereja, membuka pagar gereja, ataupun Anda menyediakan T-System, menyediakan LCD. Itu adalah satu pelayanan Tuhan yang Anda lakukan di sebalik tabir. Pada waktu itu tidak ada orang yang melihat Anda sedang melayani Tuhan, bukan di hadapan orang ramai, tetapi di hadapan Tuhan. Pada saat ini saya akan mempersilakan lagu yang ketiga, dan lagu yang ketiga ini adalah lagu yang saya rekam sendiri karena saya mau mengambil lagu ini sesuai dengan apakah tema yang saya coba angkat pada Sabat ini. Dan lagu ini adalah lagu yang kita selalu dengar, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Apa juga tugas kita di gereja, ambillah peluang itu sebagai kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Mari kita menikmati lagu ini. Marilah kita mengambil kesempatan atas peluang yang ada untuk melayani Tuhan. Dipersilakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi, oleh karena lagu itu adalah lagu yang saya rekam menyadari bahwa suara ini tidak merdu, tetapi seperti yang selalu saya katakan kepada diri saya, jangan tunggu suara merdu baru kita mau menyanyi untuk Tuhan. Jadi saya ambil kesempatan ini karena peluang ini bukan selalu ada untuk kita melayani Tuhan. Jadi kepada orang-orang muda di luar sana, apa juga talenta Anda, janganlah malu-malu untuk keluarkan talenta kamu. Walaupun kecil, tetapi itu adalah talenta yang akan bakal bergemerlapan, bersinar, bercahaya untuk orang lain. Jadi mari kita mengambil kesempatan untuk melakukan apa juga kepada pelayanan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih dalam Yesus, pada saat ini kita akan mengambil satu lagi lagu pujian. Lagu pujian pada yang keempat ini akan disampaikan oleh sebuah lagu dusun. Sebuah lagu dusun. Pelayanan wanita gereja Mimpas, Selunsug. Mohon kasih tahu saya apa ini Selunsug, karena saya tidak berapa yakin dengan jawaban saya. Apakah ini Selunsug? Komen di ruangan pada bagian komen untuk memberitahu saya apakah itu Selunsug. Oke, jadi kita mempersilakan pelayanan wanita daripada gereja Mimpas. Ini saya tidak tahu di mana asalnya ini. Namun video ini saya ambil daripada YouTube channel Mantub Media Ministry. Oke, karena salah pengkhotbah kita pada Sabat ini ada kaitannya dengan Mantub Media Ministry. Mari kita persilakan lagu yang keempat ini sebelum kita berdoa. Silakan. Kita ku
Amin. Puji Tuhan dengan lagu Selunsuk. Selunsuk. Saya tidak tahu apa ini selunsuk. Harap akan ada penerangan, ada komen yang akan masuk nanti selepas disiarkan nanti. Dan mari kita berdoa untuk sahabat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada sahabat ini kami mengangkat satu tema, yaitu bekerja di sebalik tabir. Banyak orang yang melakukan pekerjaan di sebalik tabir. Mereka melakukan itu karena mereka mau melayani Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menyadari bahwa kami diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang meskipun kecil, tapi kami harus lakukan itu. Karena yang kecil itu akan menjadi perkara yang besar dan bermakna jika kami lakukan dengan segenap hati kami Tuhan. Sertai kami Tuhan di dalam pertemuan di ruang maya ini, di ruangan pemasih media. Biarlah semua yang dikongsikan melalui lagu dan juga firman Tuhan akan terus mengangkat hati rohani kami lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mendengar berita mission, dan berita mission pada sahabat ini akan disampaikan oleh seorang anak gadis, dan dia sudah siap sedia untuk melayani kita. Dan mari kita saksikan berita mission yang terakhir untuk triwulan yang pertama ini. Di sini tertulis sabat ke-13, karena mungkin ini sabat ke-12 juga, sabat yang terakhir untuk triwulan yang pertama, dengan tajuk Tiada Hutang. Kisah daripada Lidi, dan saat ini saya mempersilakan Cik Genevieve Natasha Petir untuk melayani kita dalam berita mission. Dipersilakan. Shalom, berita mission sabat ini bertajuk Tiada Hutang. Kisah hidup Lidi dari Rwanda. Lidi dibesarkan dalam keluarga miskin di Rwanda. Hasrat terbesarnya adalah untuk menamatkan pengajian di university supaya dia boleh mendapatkan pekerjaan yang baik dan menyerah ibu bapanya. Tetapi bagaimana? Lidi mendapat grade yang baik di sekolah menengah dan diterima masuk ke University Rwanda, institusi pengajian tinggi terbesar di negara ini. Walau bagaimanapun, dia tidak mendapat salah satu daripada beberapa beasiswa kerajaan dan dia tidak mampu untuk membayar sendiri iuran penuh pengajian. Di samping itu, ibu bapanya tidak mempunyai uang untuk membantu. Walau bagaimanapun, ibu bapak Lidi juga mahu dia belajar. Mereka membantunya mendapatkan kemasukan ke sekolah kejururawatan di University Adventist Afrika Tengah, di mana iuran pengajiannya lebih berpatutan. Lidi sangat gembira. Selama bertahun-tahun, dia ingin menjadi jururawat dan membantu orang yang sakit. Kini adalah peluangnya untuk mendapatkan pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi impiannya. Dia menyertai kelas yang mempunyai 35 orang pelajar kejururawatan pada permulaan tahun persekolahan. Tidak seperti University Rwanda di mana dia akan tersesat dalam keramaian di kampus yang luas, University Adventist Afrika Tengah hanya mempunyai 70 orang pelajar di kampus kecil. Dia mendapati bahwa semua orang baik dan mesra serta hidup bersama seperti sebuah keluarga. Guru-gurunya ramah dan di samping mengajar, menghabiskan masa tambahan dengan pelajar semasa kebaktian pagi, perkumpulan doa pertengahan minggu, dan kebaktian sabat. Lidi mula bekerja sepenuh masa untuk membayar hutang. Dia mendapat pekerjaan pembinaan di kampus, membantu membangunkan sekolah perubatan baru di university itu. Hatinya sakit melihat rekan-rekan menghadiri kelas dan menikmati aktiviti kampus lain semasa dia bekerja. Dia berharap bahwa dia tidak pernah datang ke university. Dia ingin untuk berhenti kerja dan pulang ke kampungnya.
Pada suatu hari, dia sebak dengan perkongsian kisahnya dengan salah seorang guru di university itu. Tuhan memahami apa yang kamu alami, kata guru itu, ramah. Dia tidak akan mengecewakan kamu pada ketika kamu dalam keadaan memerlukan. Guru itu menggalakkannya untuk tidak meninggalkan university dan sebaliknya memohon kepada Tuhan selama seminggu. Lidi berdoa setiap hari selama seminggu. Pada akhirnya, nampaknya masih tiada jawaban daripada Tuhan. Guru itu menggalakkannya untuk tidak berputus asa. Teruskan berdoa dan teruskan menunggu jawaban Tuhan, katanya. Lidi merayu kepada Tuhan setiap hari selama seminggu lagi. Pada penghujung minggu kedua, dia menerima panggilan telepon yang tidak dijangka. Rakan keluarga menelepon untuk menawarkan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar hutang. Lidi sangat gembira. Doanya telah dimakbulkan. Dia membayar hutang dan dengan belajar bersungguh-sungguh berjaya mengejar rekan sekelasnya dengan cepat. Lidi lulus dengan ijazah sarjana muda dalam kejururawatan dari University Adventist Afrika Tengah pada November 2021. Tuhan bukan sahaja menjawab doa saya, tetapi Dia juga menanam benih ketabahan dan kesabaran dalam diri saya untuk melayani Dia di mana sahaja Dia menghantar saya, katanya. Terima kasih atas persembahan sabat ke-13 Anda pada tahun 2016 yang membantu membina sekolah perubatan di University Adventist Afrika Tengah. Sekolah ini dibuka pada tahun 2021. Sebahagian daripada persembahan sabat ke-13 hari ini akan membantu membina rumah untuk fakulti baharu di sekolah perubatan. Terima kasih kerana memberi persembahan dengan murah hati untuk membantu projek penting ini dan 5 projek lain di seluruh divisi Afrika Tengah bahagian timur. Amin. Terima kasih dengan Cik Genevieve Natasha Petir ataupun lebih dikenali dengan panggilan Gibut. Jadi puji Tuhan, kita sudah mendengar satu berita mission tentang Lidi yang mana kuasa Tuhan terlibat dan dia telah berjaya menyelesaikan masalah keuangan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Luar biasa apabila kita benar-benar menyerahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan. Tuhan ada jawaban bagi setiap pergumulan kita. Pada saat ini kita akan mendengar satu lagi lagu pujian. Namun sebelum itu, saya ingin membawa Anda kepada buku ini. Saya percaya Anda ada membeli buku ini dan dalam simpanan Anda di rumah masing-masing. Orang-orang seperti kita. Apabila saya melihat pada buku ini, banyak nama-nama yang saya tidak biasa, yang saya tidak pernah dengar pun, saya dapat lihat temui di dalam buku ini. Dan saya mengambil daripada apa yang ada pada buku ini, di sebalik tabir orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang tidak dikenali yang kita dapat temui di dalam buku ini. Saudara dan saudari, Anda dan saya, kita semua pernah menjadi orang-orang yang kecil di dalam community. Jangan terus merasa bahwa kita tidak diperlukan, malahan teruskanlah melayani di dalam jemaat kita supaya suatu hari nanti Anda yang kecil menjadi luar biasa di dalam pelayanan Tuhan. Saya akan membawa Anda kepada lagu yang ke-5 secara duet disampaikan oleh Mr. and Mrs. Elder Sumail. Saya tidak tahu dari mana asal mereka. Ku
tak seorang pun dapat menolongku. Mari kita saksikan Mr. and Mrs. Elder Sumail untuk lagu ini. Dipersilakan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Dengan lagu
pujian yang telah disampaikan oleh pasangan suami istri ini, Mr. and Mrs. Elda Sumail. Mungkin mereka ini berasal dari daerah Kyulus, saya tidak tahu. Mungkin kalau Anda tahu, boleh komen di bahagian ruangan komen untuk memberitahu Mr. and Mrs. Elda Sumail ini berasal dari mana. Jadi kita akan berdoa sekali lagi untuk sebelum kita mendengar firman Tuhan pada sabat ini. Sekali lagi mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak menganggap kami ini tidak diperlukan. Tidak menganggap yang kami ini terlalu kecil. Biarlah kami merasakan bahwa kami boleh melakukan perkara-perkara yang kecil di dalam jemaat kami, supaya perkara yang kecil itu akan menjadi lebih besar apabila kami melakukannya itu bersama-sama dengan ikhlas hati kami Tuhan. Firman Tuhan pada sabat ini Anda sudah pastinya mengangkat satu firman kepada kerohanian kami, bahwa kami harus melakukan perkara yang kecil sebelum kami melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau menyertai pembicara kami pada sabat ini yang Kau sudah utus untuk melayani pemasih media dan memberikan kami firman Tuhan untuk kekuatan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengar khotbah di pemasih media pada sabat yang terakhir di triwulan yang pertama. Sabat ke-12 kah, sabat ke-13 mungkin juga. Jadi siapakah pembicara kita pada sabat ini? Lagu-lagu yang saya ambil daripada lagu Selunsuk tadi, kemudian lagu Kalau Ku Cari Damai daripada Mr. and Mrs. Elda Sumail, saya ambil daripada Mantub Media Ministry. Dan pendeta yang selalu sinonim dengan Mantub Media ini adalah Pastor Wilter Asin. Jadi beliau merupakan pembicara kita pada sabat ini, dan beliau akan membawa kita kepada firman Tuhan yang bertajuk Di Sebalik Tabir. Dan saya persilakan Pastor Wilter untuk khotbah pada sabat ini. Dipersilakan. Shalom dan salam sabat untuk kita semua, terlebih kepada semua yang sedang mengikuti siaran ini melalui pemasih media. Kiranya di pagi sabat yang indah ini atau di hari-hari seterusnya, ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, kita sama-sama diberkati. Dan biarlah firman Tuhan pada sabat ini jadi satu firman, mengangkat pribadi kita, jiwa kita untuk terus dekat kepada Tuhan. Terima kasih kepada Anda yang setia bersama-sama dengan pemasih media. Kiranya berkat Tuhan akan disalurkan pada setiap kita, melalui pendengaran kita, melalui pembacaan kita, melalui berkat daripada firman, melalui puji-pujian yang akan mengangkat kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita mulakan pelajaran firman Tuhan pada pagi ini, pada sabat ini, dengan doa. Tuhan kami yang bertakhta di surga, terpuji nama Tuhan, kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi pada sabat ini kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui firman Tuhan yang saya ambil melalui satu pribadi sederhana, seperti mana sederhana itu akan membawa sesuatu yang luar biasa. Pelajaran kita pada sabat ini bertajuk Di Sebalik Tabir ataupun di sebalik tirai. Mungkin Anda melihat di atas ini, saya tidak lagi melayani, maksud saya masih melayani, tapi tidak lagi melayani di daerah Mantub, tetapi sekarang ini sedang melayani kita hamba-hamba Tuhan di daerah Beaufort. Dan puji Tuhan atas segala kebaikan Tuhan buat kita semua, kita sama-sama dapat diberkati dengan pertemuan yang indah pada pagi sabat ini. Di sebalik tirai, saya pasti ketika kita kanak-kanak, saya melihat saya ada anak buah kembar, dan ketika melihat mereka berdua bermain,
tiba-tiba ada seorang itu datang dan pergi di sebalik tabir ataupun tempat itu, kemudian kembarnya satu coba untuk mencarinya, dan menarik apabila mereka ditemukan, mereka ketawa bersama-sama, dan yang satu lagi mau untuk berada di sebalik tabir. Nah, mungkin ini adalah satu permainan ataupun satu perkara yang membuatkan hati kita bergembira, membuatkan kita menyenangi keadaan tersebut. Tapi pada sahabat ini, saya ingin membawa kita kepada satu perkara yang luar biasa tentang perkara di balik tirai ataupun di balik tabir ini. Saya pasti ketika kita mengusahakan apa-apapun usaha di dalam dunia, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan sehari-hari kita akan bekerja. Kita akan punya tim pekerjaan, baik di dalam apapun bentuk. Dan pasti di dalam tim pekerjaan ataupun pasukan kita itu yang dibentuk, yang dikelola, baik ada pengurusi, baik juga ada yang bertanggung jawab atas perkara-perkara lain. Itu pasti berlaku ketika kita melakukan pelayanan kita di gereja. Saya pasti ada saja yang membantu kita. Seperti contoh, ada saja yang mengatur tempat duduk setiap Jumat, ada saja yang akan mengatur perkara-perkara yang mungkin kelihatannya kecil di gereja, tetapi sebenarnya pelajaran kita pada Sabat ini akan membawa kita kepada satu perkara yang luar biasa. Karena ia akan mengingatkan kepada kita, apapun pelayanan, apapun pekerjaan yang kita lakukan, biar itu sederhana, biar itu dilihat, tidak dilihat, atau tidak diperhatikan oleh setiap orang, itu adalah pelayanan khusus yang pasti Tuhan lihat. Sebelum kita melihat kepada apa yang saya ingin sampaikan, mari kita lihat seorang yang bernama Thomas Augustus Watson. Saya pasti Anda senang untuk ambil handphone Anda, kemudian lihat dan Google siapa Thomas Augustus Watson. Kalau saya bertanya siapa yang mencipta telepon, mungkin semua kita mengetahuinya dan semua mengenal siapa yang menciptanya. Tetapi sebenarnya di sebalik pencipta telepon yang kita kenal itu, yang mencipta telepon yang mungkin kita selalu kenal, yaitu Alexander Graham Bell. Dan itu yang terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Kita mengatakan inilah yang menjadi satu contoh yang luar biasa. Sebab Alexander Graham Bell ini seorang pencipta yang berasal daripada, kalau saya tidak silap, berasal daripada Scottish, dan ia membuat pattern yang menarik sehingga dia menjadi salah seorang yang mendapati telah memiliki ataupun telah memberikan kita satu contoh bagaimana telepon itu bekerja. Tetapi di sebalik daripada itu, apa yang menariknya ialah Thomas Augustus Watson yang mungkin kurang dikenali, sebenarnya membantu di dalam merancang, dan seterusnya melaksanakan, dan dia juga menerima panggilan yang pertama. Nah, menarik karena kita tidak mengenal dia, tetapi sebenarnya dia juga punya peranan yang baik, peranan yang besar, sehingga kita dapat melihat, mendengar bunyi ringtone yang kita ada sekarang ini sebenarnya adalah hasil daripada beliau. Dan inilah yang saya ingin bawa kepada kita. Di sebalik semuanya ini, baik ada orang yang kita kenal, tetapi ada juga orang yang mungkin kita tidak kenali di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mengenal mereka dan kita rasakan ia tidak tidak sesuai, tidak seperti yang kita mau. Karena kita pikirkan, wah, dia ini hanya orang biasa-biasa. Dia ini hanya orang yang tidak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang membantu. Sehingga hasil daripada usahanya, kita sekarang ini sedang mendapatkan panggilan ataupun telepon yang baik. Dan sekarang ini di mana-mana kita boleh membuat panggilan telepon. Berbalik kepada firman Tuhan pada Sabat ini.
kita melihat bahwa di dalam dunia olahraga, saya pasti ramai di antara kita yang suka untuk berolahraga. Saya juga tidak ketinggalan suka untuk berolahraga. Dan saya suka bermain apapun jenis permainan. Baik bola sepak, baik bermain badminton, baik juga bermain sepak, baik juga sukan-sukan yang lain. Tetapi di dalam dunia olahraga, kita perlu pembantu. Seorang petinju dengan jurlatinya, sudah pasti jurlati itu tidak punya kekuatan untuk mengalahkan petinju tersebut. Tetapi ketika petinju tersebut memenangi perlawanan, kita hanya memfokuskan satu perkara. Siapa yang menang? Wah, dialah yang menang. Tapi sebenarnya di sebalik usaha, di sebalik persediaan seorang petinju itu adalah jurlati yang setia untuk mengajar, mendidik, membimbing, menuntun di setiap sudut-sudut yang mana tidak kita dapat lihat, ataupun petinju itu dapat lihat, sehingga dia punya mata, dia punya tuntunan yang dapat mendukung setiap ahli-ahli olahraga. Ketika kita semua bersatu, kita saling mendukung, kita saling memimpin antara satu dengan yang lain, maka ada terjadinya kejuaraan, mendapat piala, dan ia akan datang dengan sendiri. Mari kita melihat satu pribadi di dalam Alkitab. Saya pasti kita mengenal Andreas. Atau mungkin kita hanya sedikit mengenal dia. Biarpun mungkin sedikit, tapi mari kita mengenal dia dengan lebih mendalam pada sahabat ini. Siapakah Andreas? Nah, nama Andreas pertama kali disebut dalam cerita Alkitab di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sehingga 40, ia sebenarnya berkesinambungan sehingga 40, ayat 41, 42 dan seterusnya. Kita boleh membaca ayat tersebut. Dan ketika Andreas pertama kali disebut dalam cerita Alkitab, apa yang menariknya ialah kalau kita dapat lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 40, salah seorang daripada keduanya yang mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Nah, sedangkan murid yang satunya lagi adalah Yohanes Kekasih. Dan kalau kita dapat lihat, ini adalah 3 murid pertama Yesus. Andreas, Yohanes, Petrus. Ya, menarik kalau kita baca di dalam ayat yang ke-41, Andreas mencari Petrus. Dia bilang, mari datang kepada saya, bertemulah dengan Mesias. Kemudian Andreas membawa Petrus. Dan dia mau Petrus ini bertemu dengan Mesias ataupun Yesus. Sehingga Yesus memandang Simon, lalu dia berkata, kamu ini Simon anak Yohanes, kamu ini harus digelar Kefas. Ataupun artinya sama dengan Petrus. Nah, dia mendapat sesuatu yang istimewa. Tetapi Andreas tidak mau memilikinya untuk dirinya sendiri. Bahkan dia pergi dan mencari siapa yang boleh dan mengikut. Saya pasti selain daripada Petrus ataupun selain daripada Kefas, dia telah pergi kepada beberapa orang, sahabat-sahabatnya yang lain. Tapi akhirnya dia bertemu dengan Kefas dan dia membawa, dan Petrus ataupun Kefas itu menurut dan mengikutinya. Kita melihat Yohanes, dia adalah penulis 5 buku di dalam perjanjian baru, termasuklah kitab Wahyu. Nah, sungguh luar biasa besar pekerjaan yang dilakukan Yohanes. Petrus, dia akhirnya menjadi seorang pemimpin bagi semua rasul-rasul. Wah, kalau dia tidak dipanggil, kalau dia tidak menerima, dia tidak menjadi pemimpin. Tapi apa yang berlaku kepada Andreas? 2 orang yang mengikuti, yang dipanggilnya itu menjadi penulis dan menjadi pemimpin. Bagaimana dengan pribadi Andreas? Dia tetap menjadi murid biasa. Kita mungkin punya pandangan, aduh, dia ini tidak punya talenta yang banyak. Aduh, dia ini mungkin setelah menjadi murid, dia hanya ikut-ikut saja. Yang dia tahu hanya panggil. Itu saja yang dia tahu. Tapi mari kita pelajari pribadi hidup Andreas. Ia adalah seorang pembantu karena hanya dicatat 4 kali. Wah, 4 kali itu hanya sedikit ya. 4 kali di dalam Alkitab.
Dan nama-nama Petrus, Yohanes itu banyak kali ditulis, dicatat di dalam Alkitab dan kita boleh membacanya. Tetapi Andreas hanya seorang peran ataupun menjadi pembantu. Di dalam apa aspek pun yang dia lakukan, dia menjadi seorang pembantu. Pertama, Yohanes pasal yang pertama 35 hingga 40, Andreas Yohanes mengikut Yesus. Kedua, Yohanes 1 ayat 41, Andreas mengajak Petrus mengenal Yesus, menjadi muridnya. Kemudian, ketiga, ketika kita melihat bahwa Andreas sudah mengenal Yesus, Yohanes 1 ayat 41, cepat-cepat Andreas mencari Simon saudaranya, berkata padanya, kami sudah bertemu dengan Mesias. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh Andreas, menginjil dan menarik jiwa. Sama seperti kita ketika kita mengenal Yesus, mengenal kebenaran, kita harus menjadi seperti Andreas, dengan keinginan, dengan semangat untuk menyatakan, mari cepat, kenali kebenaran, kenali Yesus Kristus, kenali apa yang dia katakan, dan mari kita ikut, dan biarlah itu menjadi kekuatan pribadi kita. Ketiga, kita dapat melihat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 8 hingga 9. Andreaslah yang menemukan anak pemilik 5 roti, 2 ikan. Tapi dalam pikiran kita tidak melihat Andreas. Siapa kita lihat? Melihat 5 roti, 2 ikan daripada seorang anak. Mungkin saja anak ini berada daripada rumahnya. Dan ketika ia mendengar ada seorang yang dapat memberi cerita yang baik-baik, yang indah-indah untuk didengar, dan dia datang, siapa sih ibunya mengatakan, jangan pergi dengan tangan kosong, bawa bekal kamu, ini ikan, ini roti. Kalau kamu penat, kamu makan-makan. Nah, ketika murid-murid Yesus mengatakan mereka sudah penat dan mereka perlu balik, tapi Yesus katakan kita perlu sediakan makanan untuk mereka. Tapi yang lain mengatakan, bagaimana kita mau beri makan? Baik, kalau kita lihat terjemahan-terjemahan Alkitab yang lain, ada 5.000, laki-laki ada 10.000. Bayangkan, begitu ramai yang sedang mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Khotbah, pelajaran yang katakan Yesus. Kalau kita pernah pergi ke Stadium Likas, sekarang ini rata-rata penontonnya itu 11.000 ke 12.000. Ya, saya pasti, ya, Yesus berada di tengah-tengah padang dan sedang memberikan firman Tuhan. Nah, kalau itu berlaku pada zaman sekarang. Dan ketika tidak ada, Andreas dengan yakin, dia menemukan anak pemilik kepada 5 roti dan 2 ikan itu. Dia tidak putus asa. Saya pasti dia tidak putus asa. Sebelum pun Yesus mengatakan seperti itu, dia yakin bahwa apa yang Yesus boleh lakukan. Maka dia bergerak mencari 5 roti dan 2 ikan. Saya pasti dia silik-silik mungkin di kiri dan kanan. Wah, anak ini ada 5 roti 2 ikan. Nah, kalaulah Andreas itu tidak punya iman, dia lihat saja 5 roti 2 ikan. Dia lihat di hadapannya, wah, luar biasa banyak orang ini. 5 roti, apa guna ini? Mungkin itu pikiran Andreas kalau bagi sebilangan kita. Tapi Andreas tidak punya pikiran seperti itu. Dia lihat ada 5 roti, ada 2 ikan. Dia membawa anak ini. Saya pasti dia tidak mengambil rambut dan lari. Dia mengambil anak ini dan dia membawanya kepada Yesus. Iman yang luar biasa. Biarpun 5 roti dan 2 ikan itu tidak mencukupi, tetapi dengan firman ataupun dengan kebenaran dan dengan iman Andreas, dia tahu itu mencukupi. Keempat, Yohanes 12 ayat yang ke-22. Andreas mempertemukan orang-orang Yunani dengan Yesus. Selain daripada anak-anak, ia juga bekerja kepada orang-orang di luar daripada bangsanya, di luar daripada saudara-saudaranya, suku-sukunya. Sehingga orang-orang di luar itu dipertemukan dengan Yesus dan mendapat kebenaran. Wah, luar biasa. Biarpun hanya 4 perkara yang kita dapat perhatikan di dalam hidup Andreas. Biarpun sedikit yang kita dapat kenali tentang Andreas. Mungkin kita tidak mengenal. Ada juga beberapa Alkitab ataupun penulisan daripada Andreas, biarpun ia tidak dimasuk dalam kanonasi Alkitab,
Tetapi sudah cukup kita mengenal pribadi Andreas daripada 4 perkara yang kita ketahui. Semua yang dia lakukan, semua yang Andreas lakukan hanya peranan seorang pembantu. Hanya seorang yang datang, disuruh, ataupun hanya membawa dan memberikan. Sama seperti kita mungkin kalau kita lihat ada yang perlu kita lakukan, kita perlu usahakan. Oh, saya tolong, saya tidak tahu ini mau buat macam mana, tapi saya bantu apa yang saya boleh bantu. Seperti mana kalau kita berada di dalam gereja, di dalam jemaat kita dapat melihat ada orang yang boleh mengoperasi PA system, ada orang yang boleh mengoperasi mungkin LCD komputer. Dan ketika kita lihat, wah saya tidak punya talenta untuk itu. Dan kita mungkin rendah hati dan kita katakan, saya tidak tahu, saya tidak mau. Tapi di sebaliknya itu, sudah pasti kita tahu bagaimana untuk menarik kabel, kabel untuk dilekatkan di soket. Wah, nanti kalau dia datang, kalau sudah mau dipasang ini, wah biar saya bantu untuk tarik soket ini. Tinggal yang tahu itu hanya memasukkan soket dan dia boleh memancarkan. Mungkin kita juga ada ruangan screen di gereja. Wah, saya tidak tahu bagaimana untuk connect laptop dan juga LCD mungkin. Tapi kita sudah pasti punya perkara kecil. Wah, saya pasang ini, sudah saya pasang, akan memudahkan lagi. Itu semuanya peran pembantu. Dan itu berlaku kepada Andreas. Saat-saat peristiwa penting, Andreas seringkali tidak ada di sana. Mungkin juga tidak disebut. Tapi mari kita lihat, ia tidak berada di sana. Ketika Yesus dipermuliakan di atas bukit, dalam Markus yang ke-9, Yesus hanya membawa Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Andreas tidak ada Andreas. Kesian juga. Tidak ada, dia tidak dibawa. Sebab kita tahu, Tuhan mengetahui Andreas boleh melakukan tugasnya. Dan Tuhan tahu bagaimana iman Andreas. Sebab Andreas boleh memimpin saja sahabat-sahabat atau murid-murid Yesus yang lain ketika Yesus, Yohanes, Petrus, dan Yakobus tidak bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus menyembuhkan putri Jairus, dalam Markus 5:37, Yesus membawa siapa? Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Andreas tidak ikut. Sekali lagi, dia tidak ada. Tetapi saya pasti dia sedang menuntun murid-murid, sahabat-sahabatnya, ketika Yesus tidak ada. Sebab daripada pribadinya, bagaimana dia boleh bekerja membawa 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana dia boleh bekerja untuk menuntun Yohanes, untuk menuntun Petrus kepada Yesus. Yesus tahu dan percaya dia boleh melakukan semuanya itu. Ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, Markus pasal yang ke-14, 32 dan juga 33. Yesus hanya membawa Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Itu saja yang dibawanya. Andreas tidak ikut. Saya tidak pasti bagaimana kalau kita lihat dalam konteks kita. Mungkin kalau sahaja kita di dalam satu institusi dan kita ini mempunyai peranan, baik peranan yang mungkin kita rasa signifikan, penting, kita akan merasakan, wah saya tidak kena bawa, saya yang buat ini, saya saja yang boleh buat ini. Hilangkan tabiat seperti itu. Karena itu sama seperti tabiat setan. Ketika Yesus ataupun Tuhan Allah sedang mengoperasi, sedang berbincang untuk mencipta dunia kita ini, Lucifer mengatakan, saya ini nomor 2. Kenapa saya tidak dibawa? Kita menolak pikiran seperti Lucifer, tapi mari kita belajar dan mendapat pikiran seperti Andreas. Apakah Andreas kecewa sama seperti Lucifer? Andreas tidak mempunyai ataupun tidak mengalami star kompleks yang saya pasti kita tidak mau untuk dipuja-puja, dipuji-puji, wah dialah ini, wah itulah ini, wah dialah. Tetapi kita mengatakan, ya itu semuanya daripada Tuhan. Dia tidak pernah kecewa, dan saya pasti dia tidak pernah kecewa. Karena dia dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dia tidak dapat memberikan, ataupun kita tidak dapat menemukan kekecewaannya, karena dia tetap setia bersama dengan Tuhan. Baginya, Yesus yang lebih kelihatan, dan bukan dirinya. Dia tetap semangat. Walaupun peranannya hanya sebagai pembantu,
dia tetap mempunyai semangat yang luar biasa. Jadi para jemaat Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, jika saudara tidak punya kesempatan untuk punya tugas yang istimewa, baik dalam pekerjaan sehari-hari kita, baik juga dalam pekerjaan kita, tugas kita di dalam gereja, ingatlah, sederhana tugas yang kita lakukan, ataupun sederhana pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dan kalau kita kerjakan itu menurut firman Tuhan, menurut kebenaran Tuhan, itu adalah satu tugas yang sederhana, ataupun tugas yang biasa, tetapi kita dapat melakukannya dengan cara yang lebih istimewa. Harus kita kerjakan sesungguh hidup kita, karena ini adalah pekerjaan kita untuk Tuhan. Kita tidak melakukannya untuk pribadi kita. Kita tidak melakukannya untuk mendapat pandangan, mendapat pujian, mendapat tepukan. Kita tidak lakukan semuanya itu. Seperti Andreas, kita melakukannya karena kita mau Tuhanlah yang dipermuliakan. Andreas setia memainkan peranan-peranan kecilnya, tetapi Tuhan membuat hasilnya luar biasa. Bagaimana? Andreas membuat Petrus kepada Yesus. Akhirnya, dia menjadi pemimpin para rasul yang sangat agung. Andreas membuat anak pemilik 5 roti 2 ikan. Hasilnya, terjadilah mukjizat. 12 bakul, sisanya. Saya pasti ada lagi yang boleh dimakan di dalam itu. Luar biasa. Andreas membawa orang Yunani kepada Yesus. Hasilnya banyak orang-orang Yunani percaya. Bukan saja mereka percaya, mereka juga selamat. Luar biasa. Peranan yang kecil. Hanya tugas-tugas biasa, hanya tugas-tugas sederhana, tetapi ketika ia dilakukan dengan yakin, penuh percaya, dengan iman, dengan setia, hasilnya menjadi hasil yang luar biasa. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, mari kita perbuat dengan segenap hati kita. Kerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang kita harus lakukan, seperti Tuhan lakukan kepada kita. Dan lakukanlah itu untuk Tuhan, dan bukan untuk kepujian, kemuliaan bagi seorang manusia, tetapi kemuliaan di atas Tuhan. Ambil tugas. Jangan takut untuk mengambil tugas sederhana. Dimanapun kita berada, khususnya di gereja. Wah, saya lihat dalam pemilihan kali ini tidak ada nama saya. Saya coba lihat, saya hanya tukang sapu di gereja. Saya hanya tukang hias di gereja. Kalau saya hias, ini saja yang saya mampu. Tidak ada yang akan menerima ataupun memberi pujian. Hanya yang pemimpin-pemimpin. Jangan kita punya pikiran seperti itu. Karena apa yang kita lakukan sekali lagi adalah kemuliaan diserahkan kepada Tuhan. Biarpun kita mungkin hanya seorang tukang sapu. Saya masih terimbas ketika saya masih kecil. Saya melihat bagaimana datuk saya yang sudah meninggal. Pada masa itu dia baru saja ada gereja, dan saya lihat setiap petang sebelum Sabat dia datang ke gereja dan dia menyapu. Saya melihat dia dan saya datang. Saya saat masih kecil, kalau saya sapu di atas tanah itu mungkin makin lama makin kotor. Apa yang saya buat ialah saya ambil tong sampah dan saya sediakan. Dan itu saja yang saya sediakan. Dan setiap hari Sabat, kemudian datuk saya katakan, puji Tuhan kemarin ada yang membantu saya. Dan selesailah tugas ini. Wah, saya merasa puas karena saya dihargai. Dan saya juga merasa puas ketika apapun yang kita lakukan, baik itu tidak dipandang oleh manusia, tetapi itu tetap akan dipandang oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada Sabat ini akan menjadi berkat yang istimewa untuk kita. Karena saya pasti di dalam kehidupan kita masing-masing, kita dipertemukan di mana-mana. Ketika kita dipertemukan, ingat, biarpun kita tidak punya pengetahuan yang
banyak daripada kebenaran Alkitab. Tetapi ketika kita setia untuk melakukan, biar perkara-perkara sederhana, biar ketika kita berada di ruangan restoran, ketika makanan itu tiba dan kita melihat bahwa ada makan dan ada minuman di hadapan kita, kita hanya mengatakan dan berdoa, Tuhan, terima kasih atas makanan dan minuman ini. Dan saya akan ambil ini dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Wah, biarpun begitu ramai orang di sekeliling kita, perkara sederhana yang kita lakukan bisa atau boleh menjadi peranan yang luar biasa kepada orang yang memperhatikan kita. Ingat, dimanapun kita berada, jangan pernah untuk mengatakan, orang tidak lihat saya hari ini saya boleh lakukan. Tapi pikirkan seperti ini, Tuhan memperhatikan saya. Dan saya harus melakukan sesuatu pada hari ini, apa yang boleh untuk saya kerjakan bagi Tuhan. Dan dengan itu, kita akan menjadi seorang umat Tuhan yang setia. Dan biarlah kehidupan pribadi kita punya peranan yang istimewa di hadapan Tuhan. Biarpun sederhana, ingatlah Andreas. Ia telah melakukan mukjizat daripada perbuatan-perbuatan di sebalik tirai, di sebalik tabir. Karena dengan itu, terjadilah ketua, terjadilah para pemimpin gereja, dan terjadilah mukjizat. Karena dia percaya dan dia melakukan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah firman ini menjadi firman yang akan mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu tugas pelayanan pekerjaan hidup kita sehari-hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan salam Hari Sabat. Amin. Puji Tuhan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Wilta sebentar tadi. Semoga Pastor Wilta akan terus diberkati kesehatan untuk melayani di tempat baru di daerah Beaufort pada saat ini. Terima kasih dengan firman Tuhan yang bertajuk di sebalik tabir. Semua orang harus bekerja untuk pelayanan Tuhan dengan seikhlasnya, tanpa memikirkan dilihat, dihargai atau tidak. Mari kita melakukan itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengar satu lagi lagu yang akan menutup siaran Pamasi Media pada Sabat terakhir ini, yaitu Karena Yesus Hidup, dan disampaikan oleh pelayanan wanita wilayah 10. Kalau saya tidak silap, wilayah 10 ini adalah di bahagian Keningau. Kirim anaknya Yesus, because He lives. Karena Yesus hidup. Kita persilakan choir pelayanan wanita wilayah 10. Dipersilakan. Cinta dan
Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Puji dan syukur ya Tuhan, di pagi Sabat, dimanapun kami berada, baik bila-bila kami mendengar dan juga mengulang-ulang kebenaran firman Tuhan ini, kami akan terus diberkati. Dan kami mau untuk melakukan apapun tugas pelayanan kami, pekerjaan sehari-hari kami, selama waktu kami ada, agar kami dapat melakukan semuanya itu menjadi tugas kami untuk bekerja dan memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hidup kami, kiranya malaikat Roh Kudus Tuhan menuntun memimpin kami, sehingga kami dimampukan untuk bekerja dan melayani Tuhan seumur hidup kami selama kami ada waktu dan kesempatan berada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kebaktian yang indah, yang luar biasa, sehingga kami sama-sama diberkati dan kami menerima berkat istimewa daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Pemasi Media, sehingga media ini akan membawa setiap perkabaran-perkabaran yang indah, perkabaran-perkabaran yang pasti itu, dimanapun ia dapat dicapai. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, salam Sabat, dan kiranya kita punya kesempatan untuk bertemu di dalam kebaktian-kebaktian kita selanjutnya. Sampai kita jumpa lagi untuk siaran Pemasih Media pada Sabat depan, sudah pastinya di Sabat yang pertama di triwulan yang kedua. Begitu cepat masa berlalu, waktu beredar dengan pantas sekali. Kita sudah berada di triwulan yang kedua pada Sabat depan. Terima kasih kepada semua petugas yang sudah mengambil bahagian pada Sabat ini. Terima kasih karena mendedikasikan video buat Pemasih Media diulang siar pada siaran Sabat ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Pastor Wilta yang sudah melayani kita di dalam khotbah pada Sabat ini. Semua kita jumpa lagi pada Sabat depan. Biarlah kita bekerja di sebalik tabir, melayani sebalik tabir dengan penuh setia demi kemuliaan Tuhan. Sampai kita jumpa lagi pada Sabat depan, Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan bye-bye. Selamat hari Sabat.